And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PGSD, kelompok 13, Supervisi Pendidikan, di mana yang diampu oleh Ibu Rian Anitra SPD MPD. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Nur Hakiki. perkenalkan nama saya Lia Kosekina. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi adalah istilah yang relatif baru dikenal di dunia pendidikan di Indonesia. Karena itu, perlu uraian secara lengkap tentang pengertiannya yang akan dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, sudut etimologi. Secara etimologis, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, artinya pengawasan. Eccles 1983 halaman 569, Oteng 1983 halaman 222 mengatakan bahwa penggunaan istilah supervisi sering diartikan sama dengan direktif atau pengarahan. Yang kedua adalah morfologis. Secara morfologis, kata supervisi terdiri atas 2 kata, yaitu super dan visi. Menurut Amerton Libun 1981 halaman 1, super berarti atas atau lebih, sedangkan visi berarti lihat, didik, dan awasi. 3. Secara semantik, para ahli memberikan berbagai corak definisi, tapi pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Wiles tahun 1955 halaman 8, supervision is assistance in development of a better teaching learning situation. Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi mengajar yang lebih baik. Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa istilah supervisi mengandung makna banyak, tapi mengandung makna yang sama. Misalnya, bantuan pelayanan, memberikan arah, penilaian, pembinaan, meningkatkan, mengembangkan, dan perbaikan. Dengan kata lain, istilah supervisi dipertentangkan dengan makna mengawasi, menindak, memeriksa, menghukum, mengadili, inspeksi, mengoreksi, dan menyalahkan. Ruang lingkup supervisi pendidikan. Menurut Thomas H. Briggs dalam Revise tahun 1982, halaman 225 menegaskan bahwa supervisi merupakan bagian atau aspek dari administrasi, khususnya yang mengenai usaha peningkatan guru sampai kepada taraf penampilan tertentu. Menurut Sarwoto tahun 1985 halaman 104 menjelaskan bahwa secara teoritis yang menjadi objek supervisi ada 2 aspek, yaitu yang pertama aspek manusianya, seperti sikap terhadap tugas, disiplin kerja, moral kerja, kejujuran, ketaatan terhadap peraturan organisasi, kerajinan kecakapan kerja, kemampuan dalam bekerja sama, dan waktu. 2. Aspek kegiatan, seperti cara bekerja, cara mengajar, metode pendekatan terhadap siswa, efisiensi kerja, dan hasil kerja. Menurut Harahap tahun 1983 halaman 8 merinci ruang lingkup supervisi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, supervisi dalam administrasi personalia untuk melihat apakah ada kartu pegawai, soal kenaikan pangkat, soal pembagian tugas, dan lain-lain. Kedua, supervisi dalam pemeliharaan gedung dan alat-alat seperti kursi, meja, ruang belajar, papan tulis, dan lain-lain. 3. Supervisi dalam penyelenggaraan perpustakaan, yaitu
soal kondisi buku, pelayanan ketertiban, dan lain-lain. 4. Supervisi dalam administrasi keuangan, seperti ingin melihat apakah pengeluaran sesuai dengan aturan, ketepatan pembayaran gaji atau honor lainnya kepada pegawai dan guru. 5. Supervisi dalam pengelolaan kafetaria, yaitu soal kebersihan tempat dan makanan serta soal ketertiban siswa jangan sampai menjadi tempat bermain atau bolos dan merokok. 6. Supervisi dalam kegiatan kurikuler. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi supervisi. Yang pertama, tujuan supervisi. Fokus tujuan supervisi pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Supervisi pendidikan perlu memperhatikan beberapa faktor yang sifatnya khusus sehingga dapat membantu mencari dan menentukan kegiatan supervisi yang bersifat efektif. Menurut Wahyudi tahun 2012, tujuan supervisi adalah meningkatkan kemampuan profesional dan teknis bagi guru, kepala sekolah, dan personal sekolah lainnya agar proses pendidikan di sekolah lebih berkualitas, dan yang paling utama supervisi pendidikan atas dasar kerja sama, partisipasi, dan kolaborasi, bukan berdasarkan paksaan dan kepatuhan. Dengan demikian akan timbul kesadaran, inisiatif, dan kreatif personal sekolah. Supervisi pendidikan terdiri dari supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi manajerial ini merupakan supervisi yang dilakukan pengawas pendidikan terhadap kepala sekolah yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan dan supervisi akademik. Fokusnya adalah pada guru, yaitu terdiri dari supervisi klinis dan supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi akademik dapat dilihat. Selanjutnya, supervisor yang profesional menurut Anwar dan Sagala tahun 2004 mempunyai fungsi utama sebagai berikut. Fungsi menetapkan masalah, fungsi menyelenggarakan inspeksi, fungsi penilaian data dan informasi, fungsi penilaian, fungsi pelatihan, dan fungsi pembinaan pengembangan. Fungsi supervisor mempunyai 4 fungsi utama kepala sekolah sebagai seorang supervisor dalam bidang pendidikan menurut Amit Tembun tahun 2007 adalah prinsip dasar supervisi. Dalam pelaksanaannya, supervisi dilakukan berdasarkan beberapa prinsipnya. Di antaranya banyaknya prinsip supervisi menurut Suhertian tahun 2008. Supervisi memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip ilmiah. Yang kedua, prinsip demokratis. Dan yang ketiga, prinsip kerjasama. Dan yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Selain ini juga ada prinsip supervisi menurut Gunawan tahun 2002, yaitu pertama, prinsip fundamental atau dasar, merupakan di mana prinsip ini bersumber pada sesuatu yang kokoh dan mendasar seperti Pancasila. Dan yang kedua, prinsip praktis. Dalam pelaksanaan supervisi, pada prinsip praktis ini, seorang supervisor harus berpedoman pada prinsip positif, yaitu prinsip yang harus diikuti dan prinsip negatif yang seharusnya tidak diikuti. Ciri-ciri supervisi. Yang pertama, riset, meneliti situasi sebenarnya di sekolah. Yang kedua, evaluation, penilaian. Yang ketiga, improvement, mengadakan perbaikan. Yang
Yang keempat, asisten, memberikan bantuan dan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang kelima, cooperation, kerjasama antara supervisor dan supervisi ke arah perbaikan situasi. Tipe-tipe supervisi. Yang pertama, tipe inspeksi. Yang kedua, tipe laissez-faire. Yang ketiga, tipe coercion. Yang keempat, tipe training dan guidance. Yang kelima, yaitu tipe demokratis. Model dan teknik dan pendekatan dalam supervisi pendidikan. Model pendekatan dan teknik supervisi di mana ketiga konsep ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Model berasal dari bahasa Inggris, yaitu model yang bermakna bentuk atau kerangka sebuah konsep, pola atau acuan. Sedangkan pendekatan berasal dari kata approach, adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Sementara teknik berasal dari kata teknik, diartikan metode yang digunakan. Setelah ini akan dibicarakan tentang yang pertama, model supervisi. Yang kedua, teknik supervisi. Yang ketiga adalah pendekatan supervisi. Yang pertama, model supervisi. A. Model konvensional atau tradisional. Model ini tidak lain dari refleksi dari kondisi masyarakat pada suatu saat. Pemimpin cenderung untuk mencari-cari kesalahan. Perilaku supervisi ialah mengadakan inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. B. Model ilmiah. Supervisi yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan secara berencana dan kontinu. Yang kedua, sistematis dan menggunakan prosedur secara teknik tertentu. Yang ketiga, menggunakan instrumen pengumpulan data. Yang keempat, ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real atau nyata. Selanjutnya, C. Model klinis. Supervisi klinis adalah proses membantu dosen memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. D. Model artistik. Mengajar adalah suatu pengetahuan atau knowledge. Mengajar itu suatu keterampilan atau skill. Tapi mengajar juga suatu kiat atau art. Sejalan dengan tugas mengajar, supervisi juga merupakan kegiatan mendidik sehingga dapat dikatakan bahwa supervisi adalah suatu pengetahuan, suatu keterampilan, dan juga suatu kiat. Teknik supervisi secara garis besar atau teknik supervisi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu A. Teknik perseorangan. Yang dimaksud dengan supervise secara perseorangan ialah supervise yang dilakukan secara perseorangan. Beberapa kegiatannya diantaranya: yang pertama, mengadakan kunjungan kelas. Yang kedua, mengadakan kunjungan observasi. Yang ketiga, membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problema yang dialami siswa. Dan yang keempat, membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. B. Teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan beberapa strategi, diantaranya yang pertama, mengadakan pertemuan atau rapat. Yang kedua,
kedua, mengadakan diskusi kelompok. Dan yang ketiga, mengadakan penataran-penataran. Pendekatan supervisi. Ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan dalam supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, pendekatan langsung. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu terpengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologi behavioritis. Yang kedua, pendekatan tidak langsung. Yang dimaksud dengan pendekatan tidak langsung atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Yang ketiga, yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan yang baru. Sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.